Halo guys, balik lagi ya di Radian Hub. Sekarang gue lagi ada di Stadion GBK nih, teman-teman gue. Kita bakal dengerin konferensi pers dari PSSI ya. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan? Apakah bakalan ada pelatih baru kah? Ataukah ada pemain baru? Atau ada tukang sapu baru PSSI? Ya. Tontonin itu saja. Kita dengerin bapak kita, bapak tercinta kita, Bapak Erick Thohir ngomong apa ya. Pantengin terus. Jadi pas gue dateng itu gue nggak tahu ya sebenarnya apa yang mau disampaikan sama PSSI. Pas gue masuk ke dalam ruang konferensi pers, ternyata udah rame media berjejer sama kamera-kameranya. Gak lama gue nunggu, Pak Erick Thohir dateng diiringin sama Alexander dan Yunus Nusi. Di sini mereka langsung ngomong dan memulai konferensi persnya ya. Tentu dengan isu-isu yang berkembang, saya tidak mau jadi kontraproduktif. Ya, contoh misalnya, tiba-tiba beredar isu tanggal, ya, hari Senin, wah gitu. Ya, saya mau bicara nanti dipikir apa, karena saya tahu tidak pernah ngontrak tanggal, gitu loh. Ternyata press conference-nya mengenai isu sosial. Nah ini saya minta kita samakan di antara kita gitu. Kita jangan terjebak isu-isu yang justru kontraproduktif. Ya, dan pasti kita keterbukaan informasi sangat terbuka. Tetapi kalau kita nanti beropini yang hoax, ini kan akhirnya nggak sehat. Ya. Jadi jelas saya sudah bertemu Pak Sumarji, saya bicara sama technical director, by phone, Pak Sekjen, kita ketemu bahwa untuk kepelatihan ya kita nanti BTN, TG akan searching calon-calonnya siapa. Lalu nanti dilaporkan ke ketua umum, ya ketua umum akan adakan rapat exco. Jadi prosesnya seperti itu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ya ini polemik yang terjadi gitu, mohon maaf 2 hari, saya rasa konteksnya kemarin bukan itu kan, kemarin kan saya bicara yang lain. Nah, jangan sampai ini terjebak. Jadi prosesnya kita lakukan. Ya. Kekurangan dari Patrick apa? Kekurangan dari STY apa? Kelebihan dari STY apa? Kelebihan dari Patrick apa? Ini yang kita harus saling pelajari agar kedepannya lebih baik lagi. Dan insya Allah saya selama STY atau Patrick jadi ya, head coach tim nasional, saya kasih support terbaiknya, betul jadi. Federasi kasih support terbaik. Tetapi tentu ya bola seperti itu, up and down, ada hasil yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, tapi nggak ada favorable, karena terpenting itu kan tadi sepak bola ini kita bangun untuk nasional dari generasi ke generasi, gitu. Ya, blueprint PSSI itu tidak berubah. Kita maunya 2034 karena kenapa? Ada pembinaan dan juga ada pemain-pemain terbaik yang di luar negeri kita akan coba konsolidasikan. Tapi ada opportunity, kita coba. Dan saya rasa secara gentleman saya udah mohon maaf ya, baik ke masyarakat, baik ke pemerintah. Secara gentleman langsung. Dan kita setelah kekalahan itu kita langsung rapat at the same night after the lose, I had meeting with him dan I discuss with some of the exco. Cuman kembali itu yang kita lakukan. Nah, lalu nanti bicara FIFA Match Day, ya kembali kalau kita belum dapat pelatihnya, ya mungkin
kita juga nggak bisa tergesa-gesa untuk melakukan FIFA Match Day, walaupun kita sudah ada planning ranking 100, ya, bagaimana nanti AFC 2027. Ingat loh, ada kompleksitas loh, AFC 2027 bulan Januari bukan FIFA Match Day loh. Ini ada kompleksitas dan roadmap ke Piala Dunia. Ini kan kita lihat. Jadi pelatih ini nanti ada tolak ukurnya juga. Maunya strata kepelatihan komplit. Nah, ini yang kita harus bangun sama-sama. Nah, FIFA Match Day ya kita hari ini proteskan untuk persiapan SEA Games. Ya, tim U23 kita yang dibawa Coach Indra Safri. Ya, karena Desember kan sudah SEA Games. Ya, dan kita sudah rapat secara internal dan saya dengar sudah dipanggil tim evaluasi, verifikasi itu ya kita coba targetkan maksimal. Kenapa? Kembali ini kan bukan zona yang netral di mana tim sepak bola negara tuan rumah bukan tim yang tidak diunggulkan seperti di Kamboja. Memang secara kocokan full, menarik, ya. Tapi ya target tentu ada maksimal. Nah kita jalankan dulu aja. Nanti juara grup dulu bisa tidak, semifinal bisa tidak. Yang pasti sama seperti ya Coach Sitayo, Patrick, Coach Indra kita akan support habis-habisan dengan melakukan ya FIFA Match Day bulan Oktober dan November. Oktober udah kemarin, November kita kasih lagi. Dan bukan tidak mungkin kita coba manggil pemain-pemain terbaik yang kita punya ya kalau memang mereka bisa bergabung di tadi ya jeda di bulan Desember yang mungkin beberapa liga tidak berhenti. Ya, kita undang Adrian Wibowo, kita undang Marcelino, kita undang Mauro, Ivar, ya, dan lain-lain. Karena kita mau target maksimal. Nah, seperti apa ya? Nanti kita lihat perjalanannya. Lalu kembali sama juga, ya, kita juga untuk timnas U17 ini sama. Ya, Coach Nova adalah coach salah satu terbaik yang Indonesia punya saat ini. Kalau ditanya, sudahkah Coach Nova berhasil? Berhasil. Karena ingat juga blueprint target Piala Dunia U17 itu sudah 2031. U17 World Cup. Ya kan? Saja. Ternyata kita bisa masuk. Waktu kemarin tuan rumah 2023, sekarang masuk kualifikasi langsung. Tetapi ya kan berubah juga FIFA-nya, yang tadinya berapa tahun sekali, sekarang setiap tahun. Artinya Coach Nova sudah berhasil, PSSI menyiapkan lagi ya U17 tahun depan lagi yang kita sedang lakukan di Pro Academy dengan pelatih kita maunya lokal, siapapun nanti. Nah, Coach Nova kemana? Ya, dia naik kelas. Ya, ke U20. Tapi ini kan masih diskusi. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Nah, saya juga berharap ya teman-teman media harus menjadi bagian membangun sepak bola kita dan kebenaran. Karena saya minta tolong banget masalah bullying ya yang berlebihan kepada pemain. Kita harus sayang loh aset kita, nggak gampang. Kita punya pemain seperti Rido, Marcelino, ini kan generasi emas yang kemarin. Kita punya sepertinya ada beberapa pemain di U23, U20 nih kayaknya di 17 bisa generasi emas lagi. Nah kembali kita kritik nggak ada masalah. Tetapi kalau sampai kita menerima racism, ya, diskriminasi, itu bukan kita lah. Bangsa kita bukan itu.
Dan saya menolak tegas kalau yang namanya diskriminasi. Ya, sejak awal saya ketua PSSI, saya juga nggak mau ada diskriminasi di lapangan sepak bola dengan saudara-saudara kita dari Indonesia Timur. Itu saudara kita, nggak bisa di-labeling seperti itu. Nah sama, saya meminta semua untuk hal yang ekstrim, saya minta rekan-rekan media bantu jaga. Kasihan pemain kita. Ya, kita harus jaga karena mereka juga jangan gagal ya pada konteks pengembangan diri mereka. Jadi Coach Nova sama saya, sama Sekjen, sama Technical Director, saya bilang juga untuk pemain-pemain yang U17 ya stop sosmed dulu, kasihan. Belum tentu mereka sekuat kita. Gitu. Kalau Pak Sekjen saya udah katam lah dibully. Tetapi kalau anak-anak kita yang U17, kasihan lah. Ya ini yang kita mesti jaga. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Kalau ada tanya jawab, silakan. Ya. Ya, tadi kita habis dengerin Bapak tercinta kita ya, Bapak Erick Thohir ngomong ya. Gimana Bang? Lo ada yang mau disampaikan nggak? Ada, ya belum ada hasilnya. Nunggu lagi bos. Tapi yang paling pasti sih ya, Iya. katanya tuh kita atau PSSI itu udah menutup pintu untuk STY kembali ya. Ini bakalan jadi patah hati nasional nih buat fans-fans dari STY ya. Terus untuk informasi kedua itu yang tadi disampaikan adalah untuk pelatih baru belum ada ya. Belum dikontak juga. Baru-baru dikontak diri saja belum tadi ya. Diri saja belum gitu. Ya, kita tungguin aja lah. Gimana ini jadinya kita ya. Gimana nih kalau dari teman-teman sendiri ada nggak kira-kira yang mau disampaikan kalau misalnya ketemu Erick Thohir? Rekomendasi pelatih kali ya. Iya, ya mungkin tulis aja di kolom komentar ya. Tapi saya stay karena stay udah tutup. Ya kali aja kalau misalnya ada di konferensi pers lagi bisa kita bantu tanyain. Gitu aja sih ya. Udah sih, bye bye.